Pemirsa, pernahkah Anda melihat hewan yang satu ini? Bila melihatnya, Anda kemungkinan akan berpikir bahwa hewan ini adalah lama atau alpaka. Bila Anda menebak seperti itu, Anda tidak sepenuhnya salah, walaupun belum benar. Ya pemirsa, hewan yang bernama vicuna ini merupakan kerabat dari lama dan dianggap sebagai leluhur dari alpaka. Dan pada episode kali ini, Spotlight akan membahas berbagai hal yang menarik dan unik dari hewan keluarga Camelidae yang hanya ada di Amerika Selatan ini. Mau tahu apa saja keunikan dari hewan ini? Berikut rangkumannya. Vicuna adalah hewan mamalia pemakan tumbuhan yang cukup unik. Jika dilihat sekilas penampilannya, vicuna nampak seperti rusa. Tetapi bila diteliti lebih jauh, vicuna lebih mirip dengan unta karena mereka memiliki ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki unta. Antara lain lambung dengan 3 ruang, leher yang panjang, adanya sepasang tulang jari yang menonjol keluar sebagai pengganti kuku, dan bibir atas yang terbagi menjadi 2 bagian yang bisa bergerak sendiri-sendiri. Secara fisik, vicuna bisa dikenali dengan ciri-ciri berupa tubuh yang langsing dengan kaki yang panjang, daun telinga yang runcing, dan bulu di bagian dada yang lebih tebal dibandingkan bagian tubuh lainnya. Bulu di bagian punggungnya berwarna coklat kemerahan, sementara di bagian perutnya berwarna putih. Panjang tubuhnya mencapai 1,6 meter. Tingginya bila diukur dari bahu adalah sekitar 75 hingga 85 cm. Sedangkan berat vicuna sendiri adalah 35 sampai 65 kg. Habitat asli dari vicuna adalah kawasan pegunungan Andes di Amerika Selatan yang mencakup wilayah Peru, Bolivia, Argentina bagian barat laut, dan Chili bagian utara. Ciri fisik vicuna tadi merupakan adaptasi tubuh untuk dapat hidup di kawasan tersebut yang membantunya bergerak cepat di kawasan pegunungan yang biasanya dipenuhi bebatuan keras dengan kemiringan bervariasi. Tak hanya itu, sebagai bentuk adaptasi terhadap udara tipis pegunungan, vicuna juga memiliki jantung yang besar dan sel darah merah khusus yang memiliki daya ikat lebih tinggi terhadap oksigen. Vicuna merupakan hewan yang hidup berkelompok di mana satu kelompok biasanya terdiri dari 1 ekor pejantan dan beberapa betina serta vicuna muda. Vicuna jantan bertanggung jawab atas keselamatan anggota kelompoknya. Bila mereka merasakan bahaya, vicuna jantan segera mengeluarkan suara seperti siulan yang keras untuk memperingatkan anggota kelompok yang lain. Kemampuan vicuna untuk merasakan bahaya ditunjang oleh indera pendengarannya yang sangat tajam. Untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh, seekor vicuna bisa berlari dengan kecepatan mencapai 50 km per jam. Sedangkan untuk musim kawin vicuna terjadi antara bulan Maret hingga April. Pada periode ini, vicuna jantan akan mengawini semua betina yang ada di kelompoknya. Betina yang sudah kawin selanjutnya akan memasuki masa kehamilan yang berlangsung selama 340 hari. Vicuna betina hanya akan mengeluarkan 1 ekor bayi dalam 1 periode kehamilan. Dan hanya dalam waktu 15 menit sejak pertama kali dilahirkan, bayi vicuna sudah bisa berdiri dan bergerak sendiri. Bayi vicuna tersebut selanjutnya hidup dengan menyusui induknya selama lebih kurang 10 bulan. Jika vicuna muda sudah memasuki usia 10 bulan, pejantan akan mengusir vicuna muda tersebut keluar kelompoknya. Walaupun kelihatannya kejam, namun tindakan pengusiran ini berguna untuk mencegah timbulnya perkawinan dari vicuna-vicuna yang masih memiliki hubungan darah yang bisa mengakibatkan lahirnya bayi-bayi vicuna yang cacat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, vicuna merupakan hewan endemik Amerika Selatan yang berarti hanya ada di Amerika Selatan, khususnya di daerah pegunungan Andes bagian tengah. Dari berbagai negara yang dilewati pegunungan Andes, di negara Peru lah vicuna memiliki habitat terbesar. Selain itu, vicuna sudah dianggap sebagai hewan bernilai tinggi, bahkan dianggap sakral sejak zaman kerajaan Inca. Berkaitan dengan hal tersebut dan juga dengan Peru sebagai tempat vicuna memiliki populasi terbanyak, maka Peru menetapkan vicuna sebagai hewan nasionalnya. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar vicuna yang ada pada lambang negara Peru, di mana vicuna mewakili kerajaan binatang pada lambang tersebut. Saat kerajaan Inca masih berdiri, masyarakat setempat sudah menangkap vicuna untuk menggunting bulu dadanya, kemudian melepaskannya kembali ke alam liar. Bagi masyarakat kerajaan Inca, bulu wol dari vicuna sangat bernilai tinggi, di mana hanya anggota kerajaan Inca yang boleh memakai pakaian dari bulu vicuna. Dan saat ini wol vicuna menjadi salah satu serat alami bernilai tinggi di dunia yang dijual dengan harga sekitar 18 juta rupiah hingga 30 juta per 1 ton. Sedangkan harga untuk produk jadi sebagai contoh, satu syal dari wol vicuna mencapai harga sekitar 15 juta rupiah, sedangkan untuk jaket mencapai harga sekitar 20 juta rupiah.
Karena hal tersebut, pemerintah di negara-negara tempat Vigugna berada telah membuat peraturan untuk melindungi keberlangsungan hidup Vigugna dan berupaya memanfaatkan peluang ekonomi bernilai tinggi dari bulunya tersebut. Hubungan Vigugna dengan manusia tidak selamanya merupakan hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Meskipun pada zaman kerajaan Inka dibuat peraturan yang melindungi keberadaan Vigugna, namun sejak masuknya bangsa Spanyol ke Amerika Selatan pada abad ke-16, Vigugna diburu secara besar-besaran karena manusia menginginkan daging dan bulu wol di dadanya. Tak hanya itu, Vigugna juga diburu karena dianggap sebagai hama yang menghabiskan makanan dari hewan-hewan ternak peliharaan manusia. Akibatnya, populasi Vigugna pun mengalami penurunan yang amat tajam. Jika di masa kerajaan Inka pada abad ke-15, populasi Vigugna diperkirakan masih sekitar 2 juta ekor, maka pada tahun 1960 populasinya hanya tinggal sekitar 6.000 ekor. Itulah sebabnya pada tahun 1974 Vigugna dimasukkan ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menambah populasi Vigugna, di mana salah satunya dengan menetapkan sejumlah area konservasi yang diharapkan Vigugna bisa berkembang biak tanpa gangguan manusia. Untuk menekan perburuan di alam liar, pemerintah negara-negara setempat juga menetapkan peraturan bahwa Vigugna hanya boleh diburu untuk diambil bulu dadanya, lalu dilepaskan kembali ke alam liar dan tidak boleh diburu lagi hingga 2 tahun berikutnya. Sejumlah negara juga melarang impor bulu Vigugna untuk mencegah praktik perdagangan gelap bulu Vigugna ke luar negeri. Sejauh ini, efek positif dari kebijakan tersebut sudah mulai terasa, di mana kini populasi Vigugna sudah meningkat kembali menjadi 350.000 ekor. Pemirsa, itulah beberapa hal unik dan menarik dari Vigugna. Menjaga keberlangsungan hewan langka sejatinya menjadi tanggung jawab bersama sebagai warisan bagi ekosistem dunia dan juga tentunya anak cucu kita. Manakah negara yang menempati posisi negara terkecil ketiga di dunia? A. Nauru, B. Vatikan, C. Maroko. Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Spotlight.